Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delil Khairat, Kuala Lumpur, kembali melaporkan update lockdown Malaysia atau lebih dikenal sebagai Perintah Kawalan Pergerakan. Hari ini adalah hari Senin 30 Maret 2020. Kami di Kuala Lumpur baru saja menyelesaikan lockdown hari ke-13. Seperti biasa, saya akan mulai dengan perkembangan statistik harian yang hari ini dirilis oleh Kementerian Kesehatan Malaysia pada pukul 5 sore hari ini. Hari ini terjadi penambahan sebanyak 156 case confirm positif baru. Jumlah yang rata-rata per hari saat ini sekitar 150-an, sehingga menjadikan total keseluruhan menjadi 2.626 confirm case di seluruh Malaysia. Dan dari 2.626 ini yang masih dirawat adalah sejumlah 2.110, yang sudah sembuh adalah 479. Nah, hari ini terjadi lonjakan jumlah pasien yang sembuh yang discharge dari hospital, yaitu sebesar 91 orang. Jadi ini adalah hari dengan jumlah discharge tertinggi 91, yang sehingga membuat totalnya hari ini 479. Sementara itu ada tambahan 3 kematian hari ini, masing-masing berusia 57, 47, dan satu lagi 30 tahunan. 2 diantaranya memiliki histori komplikasi penyakit lain, dan salah satunya punya histori traveling ke Indonesia beberapa waktu yang lalu, tentu sebelum penerapan lockdown di Malaysia. Itu adalah statistik. Kemudian yang menarik juga dari update Kementerian Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan hari ini adalah tentang ketersediaan fasilitas kesehatan. Jadi bagi saya pribadi ini cukup mengesankan dan menunjukkan betapa tinggi level transparansi pemerintah Malaysia terhadap publik mengenai bagaimana mereka menangani krisis coronavirus ini. Jadi di bagian kedua dari press release-nya, Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan menjelaskan perihal kapasitas rumah sakit di seluruh Malaysia untuk menampung pasien-pasien COVID-19. Di sini disebutkan bahwa ketika pada posisi 18 Maret yang lalu, KKM telah mengidentifikasi 57 hospital, rumah sakit yang bisa melakukan tes atau saringan, dan 26 hospital yang bisa menyediakan tempat perawatan bagi para pasien. Pada saat itu jumlah positif confirm corona baru mencapai 790. Tapi hari ini jumlahnya sudah 3 kali lipat lebih, yaitu 2.626. Nah, oleh karena itu tentu pemerintah Malaysia harus mengantisipasi peningkatan jumlah kebutuhan tempat tidur bagi para pasien ini. Apalagi seperti pernah saya share di update-update beberapa hari yang lalu, strategi kedua dari Malaysia adalah bahwa mereka akan mencari orang yang positif, lalu melakukan tes. Kalau positif akan diisolasi dan dirawat. Jadi mereka berkomitmen untuk merawat yang confirm positif apapun levelnya dan mengisolasinya. Jadi oleh karena itu pada posisi saat ini sudah ditingkatkan, ada 70 hospital yang mampu melakukan penyaringan atau testing di sini. Sebelumnya 57, dan ada 38 hospital yang sekarang juga sudah siap merawat pasien yang sebelumnya 26. Jadi ada penambahan 12 rumah sakit, termasuk rumah sakit angkatan bersenjata,
dan juga rumah sakit universitas, dalam hal ini adalah Pusat Perobatan University Malaya. Dan 7 dari 38 rumah sakit itu adalah rumah sakit yang dikhususkan hanya merawat pasien COVID-19. Jadi tidak ada pasien penyakit lain, atau mungkin pasien penyakit lain dipindahkan ke hospital yang lain. Nah, pada posisi saat ini jumlah tempat tidur yang tersedia adalah 3.994 buah. 3.994 buah. Jadi hampir 4.000, di mana yang terpakai saat ini seperti update saya di awal tadi adalah 2.100 sekian, ya. Jadi masih ada over capacity cukup besar sebenarnya. Namun demikian, mengantisipasi lonjakan-lonjakan confirm positif di hari-hari berikutnya dan menjaga komitmen pemerintah untuk merawat mereka yang confirm positif, untuk menyediakan fasilitas perawatan, maka selain yang tersedia 3.994 rumah tempat tidur itu, saat ini juga telah disediakan 1937 tempat tidur di institusi latihan KKM, jadi institusi latihan Kementerian Kesehatan Malaysia. Jadi mungkin kalau di Indonesia ini sama dengan Pusdiklat Kementerian Kesehatan. Jadi Pusdiklat mampu menyiapkan 1937 tempat tidur. Kemudian juga kapasitas itu masih bisa ditambah lagi. Jadi itu adalah kapasitas yang saat ini, tapi di Pusdiklat masih bisa ditambah lagi. Kemudian pemerintah juga mulai menyiapkan fasilitas lain, yaitu salah satunya adalah Malaysian Agro Exposition Park Serdang. Ini exhibition hall yang biasa dipakai untuk berbagai acara. Dan di sana bisa menyediakan hingga 600 tempat tidur. Jadi yang tersedia sekarang 4.000, 2.000, jadi hampir lebih dari 6.000 tempat tidur sudah bisa disediakan saat ini, jauh dari apa yang saat ini diperlukan 2.100 saja. Jadi itu update yang menarik hari ini dari Kementerian Kesehatan, dan buat saya itu sangat mengesankan, menunjukkan betapa sangat detail informasi yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan kepada publik. Dan tentu saja ketika publik membaca, mendengar update ini, bahwa sesungguhnya pemerintah mereka sangat siap dengan kemungkinan-kemungkinan yang lebih buruk di hari-hari mendatang, tentu ini memberi ketenangan kepada masyarakat dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Kemudian itu tadi dari Kementerian Kesehatan. Sementara dari Menteri Kanan Pertahanan atau semacam Menko Polkam kalau di Indonesia, hari ini juga diberikan beberapa update. Beliau juga melakukan press conference pagi tadi, dan di press conference itu intinya beliau mengatakan bahwa saat ini Malaysia memasuki fase kedua dari lockdown period. Jadi memang ini kita sudah melewati hari ke-13, besok hari ke-14, jadi sudah mulai memasuki fase kedua. Dan pada fase kedua ini pemerintah memutuskan untuk melakukan beberapa pengetatan lagi dari aturan-aturan yang sudah ada. Terutama hari ini diumumkan tentang tentang pembatasan masa operasi bagi premis-premis perniagaan perdagangan yang diperbolehkan tetap buka karena dia terkait dengan essential services yang diperlukan oleh masyarakat, misalnya pasar, supermarket dan sebagainya. Jadi untuk premis perniagaan barang keperluan harian termasuk pasar raya atau supermarket dan pasar, waktu operasinya dibatasi hanya 8 pagi hingga 8 malam, tidak boleh lebih dari itu. Walaupun sejauh ini saya lihat sebagian besar pasar raya juga sudah beroperasi dari 8 ke 8 malam. Stasiun minyak maksudnya kalau di kita SPBU beroperasi hanya 8 pagi sampai 8 malam. Padahal normalnya SPBU
beroperasi 24 jam, tapi ini dibatasi. Angkutan umum beroperasi jam 6 pagi sampai 10 malam. Biasanya sih lebih awal mulainya dan sampai dini hari, tapi ini hanya sampai 10 malam dan saya yakin frekuensi, volume, capacity juga jauh menurun. Kemudian untuk taksi dan e-hailing seperti Grab dibenarkan juga beroperasi 6 pagi hingga 8 malam. Ini juga pembatasan. Biasanya sih tidak ada pembatasan, jadi hingga lewat jam 8 malam pun taksi e-hailing masih beroperasi. Jadi terlihat di sini bahwa pemerintah Malaysia berusaha memperketat mobilitas warganya, seolah-olah seperti menerapkan jam malam karena banyak premis perniagaan dan juga kendaraan umum bahkan taksi juga tidak boleh beroperasi melewati jam 8 malam atau 10 malam. Kemudian diupdate juga bahwa kepolisian telah menahan 828 orang sejauh ini karena ingkar PKP, artinya melanggar peraturan. Kemudian telah dilakukan 1.520 sekatan jalan raya, maksudnya roadblock atau razia, dan telah dilakukan pemeriksaan kepada lebih dari 257.000 kendaraan bermotor. Dan sekatan ini atau jalan raya ini akan ditambah, terutama di Plaza Tol akan ditambah dari 23 Plaza Tol ke 65. Dan bahkan akan ditingkatkan lagi hingga pada 114 Plaza Tol. Jumlah petugas yang diturunkan juga meningkat. Waktu itu pernah seminggu yang lalu barangkali update saya, Menteri menjelaskan sekitar 45.000 personel. Tapi per hari ini telah dikatakan bahwa yang diturunkan sudah mencapai 67.774 personel untuk melakukan penjagaan. Apalagi pemerintah menganjurkan sebisa mungkin publik masyarakat berbelanja online. Kemudian topeng muka, masker. Sebelumnya pemerintah membatasi harga maksimal topeng muka atau masker yaitu sebesar RM2 per helai atau per lembar, per piece. 2 hari yang lalu saya membeli melalui seorang teman, harganya masih segitu. Kita membayar RM100 untuk 50 lembar. Tapi hari ini diputuskan harga maksimal topeng muka eceran yang boleh dikenakan kepada masyarakat adalah RM1,5. Jadi ada turun 50 sen. Kemudian itu barangkali ya. Dan pengetatan ini katanya akan dikuatkuasakan mulai 1 April. Oke. Itu update dari Kementerian Pertahanan. Ada lagi sebenarnya. Kemarin saya mengupdate bahwa ada 2 kampung atau di Simpang Renggam, Kluang, Johor di bagian selatan Semenanjung. Kemudian juga ada di Sungai Lui di negara bagian Selangor. 2 tempat ini sudah dilakukan apa yang disebut sebagai PKPD, perintah kawalan pergerakan diperketatkan atau Enhanced Movement Control Order. Dan hari ini dilakukan ada tambahan 1 lagi premis atau tempat yang dikenakan treatment yang sama, yaitu pengetatan lebih lanjut dari PKP. Dan itu ada di Kuala Lumpur dan ini dikenakan pada Menara City One, Jalan Munshi Abdullah, Kuala Lumpur. Ini untuk pertama kali, ini premis ketiga dan pertama kalinya sebuah tower, residential tower, kondominium dilakukan pengetatan lockdown. Jadi di Menara City One ini ternyata ditemukan ada 17 kasus
confirm positif di tower kondominium ini. Dan oleh karena itu pemerintah mengambil keputusan untuk memperketat lockdown di tower ini karena dapat difahami ini adalah residential tower, kalau tidak salah ada 2 tower. Di situ ada sebanyak 502 unit kondominium di 2 tower itu, dan ada sekitar 3.200 penghuni. Dan saat ini sudah 17 orang confirm positif. Jadi Anda bisa bayangkan 2 tower tentu mereka tinggal cukup berdekatan satu sama lain. Kemudian di mungkin 4 atau 5 lantai di bawah itu adalah kompleks perniagaan seperti mall. Jadi kompleks itu juga ditutup. Kemudian lokasi Menara City One ini juga di tengah-tengah KL, di tengah-tengah kota Kuala Lumpur yang sangat padat. Dia berada di antara kalau Anda suka berbelanja di Jalan Tar, Tun Abdul Rahman, maka ini adalah di belakang Jalan Tar, di seberang Sogo, dan juga di sebelahnya ada di seberang Lulu Supermarket. Jadi ini adalah area yang sangat padat. Di area ini juga banyak sekali tempat makanan, tempat orang nongkrong. Kemudian biasanya juga area tempat banyak dilakukan pasar malam. Jadi saya bisa pahami bahwa karena situasi tempat yang padat ini dan sudah terlalu banyak yang positif, confirm positif dari tower itu, maka pemerintah hari ini memutuskan untuk melakukan pengetatan lockdown atau perintah kawalan pergerakan yang diperketatkan. Jadi maksudnya penghuni di situ tidak boleh keluar sama sekali, orang di luar tidak boleh masuk sama sekali. Polisi akan berjaga-jaga di situ dan akan disediakan fasilitas kesehatan juga di situ standby untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang butuh pertolongan kesehatan. Itu barangkali yang bisa saya share untuk hari ini. Jadi seperti saya katakan sebelumnya, biasanya setiap hari selalu ada yang menarik. Dan bisa dilihat bahwa pemerintah Malaysia masih sangat konsisten dalam melakukan lockdown kali ini. Mereka terus memperketat aturan, kemudian mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan apabila dirasa itu penting untuk mensukseskan lockdown ini dan memutus rantai penularan coronavirus seperti yang dilakukan ke Menara City One dan 2 tempat sebelumnya. Anda bisa lihat tadi betapa detailnya informasi yang setiap hari di-share kepada publik, sehingga juga publik merasa tentu sangat tenang, dan selalu setiap hari juga pemerintah menekankan bahwa pemerintah menjamin ketersediaan makanan dan bahan pokok, tidak perlu melakukan panic buying. Itu juga sangat-sangat membantu sekali. Kemudian dengan keterbukaan transparansi yang sedemikian tinggi, tetap saja ada hoax yang beredar di publik melalui sosial media, tapi tentu jumlahnya tidak banyak, dan pemerintah juga aktif melakukan tindakan yang terbukti menyebarkan atau membuat berita-berita menyesatkan itu juga ditangkap dan diproses. Kemudian pemerintah setiap hari juga selalu merilis hoax yang beredar dan menyatakan bahwa itu tidak benar. Salah satu hoax yang hari ini beredar dan telah dinyatakan tidak benar menurut University Malaya adalah ternyata ada hoax yang mengatakan bahwa merokok adalah bagus untuk penyembuhan corona karena nikotin yang ada di rokok akan membunuh coronavirus, baik yang menempel di kulit atau di pakaian dan juga yang berada di saluran pernafasan. Ini hoax, tidak benar, dan telah dibantah oleh University of Malaya. Jadi dan itu disiarkan, dirilis oleh Majelis Keselamatan Negara. Jadi kurang lebih begitu update saya dari Malaysia untuk hari ke-13 lockdown Malaysia. Untuk kawan-kawan di Indonesia,
stay at home, stay safe, jangan kemana-mana bila tidak terlalu penting. Untuk perlu makan atau kebutuhan-kebutuhan lain, lebih baik memberdayakan rekan-rekan kita dari Gojek atau Grab, sehingga mereka juga tetap berpenghasilan di masa-masa sulit seperti ini. Oke, stay safe everyone. Mudah-mudahan kita semua bisa melewati cobaan coronavirus ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.